Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sahabat yang baik hati, sadar dan bergumul akan pelanggaran. Ketika kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, ada beberapa reaksi dari dalam hati. Seseorang dapat dengan segera mengakui kesalahannya, kemudian memohon pengampunan dan berjanji hidup dalam pertobatan. Tetapi ada juga orang yang bereaksi membenarkan diri sendiri dan tergoda menyalahkan orang lain. Seolah-olah dia berdosa adalah karena orang lain. Ada juga yang membiarkannya, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa dan mungkin juga tidak merasa malu walau dia menyadari kesalahannya. Kejadian seperti ini dapat terjadi karena dia membandingkan kesalahan yang dia lakukan dengan yang dilakukan orang lain dan merasa yang dilakukannya itu sesuatu yang jauh lebih kecil atau lebih sederhana. Tentu suatu kesalahan yang dilakukan dan kemudian disadari, maka kemudian yang harus dilakukan adalah mengakui kesalahan tanpa membenarkan diri sendiri. Seorang anak yang melakukan kesalahan segera datang kepada orang tuanya, mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Tentu akan menerima pengampunan dari orang tuanya karena orang tua tersebut mengasihi anaknya. Pengampunan yang diberikan oleh orang tua tersebut bukan serta-merta membiarkan kesalahan itu terus berulang-ulang. Tetapi dengan kedatangan anak tersebut kepada orang tuanya, artinya dia mengerti kesalahan yang telah dia lakukan. Dan kesadaran diri bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk membenarkan kesalahannya selain hanya mengaku kesalahan kepada orang tuanya dan meminta maaf. Keyakinan atas pengampunan yang akan diberikan oleh orang tuanya menjadi pendorong yang utama bagi anak itu, sehingga dia segera datang, jujur mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang tuanya. Demikianlah kita terhadap Tuhan kita yang mengasihi. Tuhan menyadarkan Daud akan kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga ketika dia menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya, dia bergumul dan mengaku di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan. Semakin kita berusaha, bisa saja kita menjadi semakin jatuh ke dalam dosa. Namun di saat kita melakukan kesalahan, kepercayaan kita akan belas kasih Tuhan bagi kita mendorong kita untuk datang mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Tiada berguna jika kita menutup-nutupi kesalahan kita. Bahkan jika kita sekali berbohong, menutupi satu dosa yang telah kita lakukan, maka untuk waktu ke depan akan semakin banyak kebohongan kita untuk menutupi kebohongan yang telah kita mulai. Bersyukurlah sebab Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus menyadarkan kita akan setiap pelanggaran yang kita lakukan. Allah kita sungguh sangat baik. Dia senantiasa menyediakan anugerah pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, mengaku dosanya, menyesalinya, dan berjanji untuk bertobat. Anugerah pengampunan senantiasa tersedia bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Selagi masih diberikan kesempatan kepada kita, maka datanglah kepada Yesus untuk menerima anugerah kasih setia Allah. Allah bertindak bagi kita berdasarkan kasih setianya. Bahkan dalam suatu hal yang berat yang sedang kita hadapi, di sana ada belas kasih Tuhan bagi kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, dan setiap orang yang menyesali dosanya akan menerima belas kasih Tuhan dengan menghapuskan dosa. Kita tidak dapat menyelesaikan dosa pelanggaran kita yang kita perbuat. Kedatangan kita kepada Yesus Kristus menjadi solusi dari setiap dosa pelanggaran kita. Kedatangan kita kepadanya membuka hati kita untuk dituntun Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat yang baik hati, hiduplah senantiasa dalam kasih Tuhan. Pengasihan Tuhan senantiasa memenuhi kita dan mengampuni dosa pelanggaran kita.
Dan hiduplah dalam anugerah pengampunan yang nyata melalui karakter kita yang mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Dia menyadarkan kita akan segala yang telah kita lakukan di dunia ini. Kesadaran itu mendorong kita untuk datang kepada Yesus Kristus, memohon anugerah pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa sadar akan pelanggaran kami dan kami bergumul dengan dosa kami. Dengan kesadaran itu kami datang ke hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kami, memohon pengampunan, dan percaya akan anugerah pengampunan yang daripada Tuhan. Ampunilah setiap dosa pelanggaran kami ya Allah, dan bebaskanlah kami dari setiap pelanggaran yang kami pergumulkan juga Tuhan tentang dosa kami. Kami percaya Engkau membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.